Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahid dari SIA NIM 087. Di sini saya akan membuat sebuah navbar dan section atau di bawah navbarnya kayak tampilan belanjaan. Pertama kita membuat HTML-nya, misal form penjualan form saja ya. Setelah itu kita mencet tanda seru, lalu di enter untuk memunculkan atau template-nya. Ini untuk tipe HTML digunakan sebagai kalau ini HTML-nya membuka, lalu ini add, ini ada filter ini untuk browser, untuk penanda browsernya, lalu ini di sini ada coding untuk isi codingannya. Nah, di sini kita bisa membuat shop review-nya. Nah, misal dokumen ini kita ganti nama Wahid untuk browsernya, penandanya. Setelah itu kita bisa di sini membuat sebuah navbar. Misal di dalam navbar kan ada sebuah halaman atau codingan-codingan tertentu. Kita juga membuat kelas untuk memanggilnya di CSS nanti. Misalnya kita kasih kelas itu namanya navbar. Lalu kita bisa membuat kelas lagi untuk sebuah logo. Di sini kita kasih nama logo. Bawah. Di sini kita juga bisa memanggil sebuah foto atau kita mempunyai logo. Logo kita namanya logo NG, lalu LT logo. Gunanya ALT ini jika seseorang internetnya lambat dan dia tidak bisa mengakses sebuah logo gambarnya ini, dia akan muncul nama logo web saya atau logo web saja. Nah, di sini kita bisa memanggil untuk lupa sih kelas ini dalam sini kita bisa memanggil di dalam ini ada yang namanya AR untuk ketika dipencet itu dia bisa mengalungkan atau anchor tag kita bisa bisa
Kok bisa ada si ART? Sini kita bisa if nanti pas juga nah sudah itu orangnya kita bisa memanggil energi satu sampai satu ikon satu ALT jika ikonnya seseorang menggunakan internet yang lambat, dia akan membuat ikon satu itu membuat namanya misal copy shift ALT klik bawah dua ikon 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 satu ikon satu di bawah div ini kita bisa membuat di bawah div di bawah navbar. Di navbar ini kita bisa membuat yang namanya hero section atau banner utama atau section sebagai pembatas. Kasih pas sama hero section hero section sini kita bisa mengambilnya. Di sini kita mempunyai foto bannernya, kita memilih ikon CPT ART ekspedisi banner utama. Itu kita juga bisa mengambil ada yang terbuat juga sosial
Dalam sini kita juga bisa memanggil yang namanya kelas untuk dipanggil di CSS. Nama kelasnya misal hero mg. Di sini juga dipanggil kelasnya kelas promo. Gunanya apa? Gunanya untuk jika kita membaca CSS itu akan kita panggil nanti. Lalu kita kasih CSS-nya, misalnya form CSS. Sekarang kita membaca CSS-nya. Untuk nama margin. Nah, margin digunakan untuk menghilangkan jarak luar bawaan browser agar merekat atau hilang garis tepinya. Ini kita coding dulu baru penjelasannya. Lalu padding ada 0, sizing box. Padding digunakan menghilangkan jarak dalam bawaan browser. Lalu box sizing digunakan atau fungsinya memastikan penambahan padding atau border. Setelah itu kita bagi one family dan area sans serif. Ini digunakan untuk mengatur semua jenis huruf standar untuk halamannya. Kita memanggil yang namanya class navbar. Skifan space ini serentak. Ini untuk aktornya ya. Lalu padding ini dikasih 15 px terus UH background color kita kasih putih bagai button satu pilih solid
si kita ini warna nah itu di bawahnya udah kasih pion skip kalau kita kabarnya ini tidak ikut ke bawah. Lalu logo dan mas logo kita suka banget logo logo saja logo IMG dikasih nah berikan oh ini untuk mengatur agar logonya itu kecil ini ya di sini sudah kita panggil ini untuk bahasnya dan IMG-nya. Oke, quick PX. Nah, kasih tidak yang salah. Nah, hai, ini listan non F antara caranya ya seperti itu. Maaf, ini X aturan non color warna baku saya akan menjelaskan sebentar dulu
Ini yang saya jelaskan. Baik. Boleh. Size size-nya 14 pixel. Setelah itu letter spacing 1 px untuk space antar jarak. Lalu gini teman-teman, sebelumnya saya lupa untuk melingkan di sini. Kita lingkan dulu. Nah, untuk CSS-nya kita ketik form CSS agar tahu. Dan ini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari navbar display-nya. Digunakan untuk mengubah elemen agar isinya bisa berjejer ke samping. Justify content. Dia digunakan untuk memberi jarak per item, misal logonya tadi, logo, ada menu, ada icon, itu dikasih space. Align center untuk agar menengah dari navbarnya atas bawahnya, dia ada di antara tengah. Lalu padding ini digunakan untuk memberi ruang kosong navbar 15 px ini untuk atas dan 50 ini untuk bawah. Lalu setelah itu ada background color, yang dimana ini untuk mewarnai latar belakang putih keabu-abuan. Lalu ada border bottom, digunakan untuk membuat garis tepi di bagian bawah navbar. Setelah itu ada top position agar membuat navbarnya menempel saat di scroll ke bawah. Lalu ada top 0 untuk menentukan posisi navbar di paling atas ujung layar ketika 0px dari atasnya. Lalu setelah itu dilanjut untuk memanggil kelas img atau logonya untuk mengecilkan. Height digunakan untuk mengatur tinggi logo 15 pixel, lebarnya menyesuaikan. Lalu ada cursor pointer, jika diarahkan dia akan gambarnya seperti gambar tangan. Lalu di bawahnya ada kelas navlink, yang dimana di sini ada display flag untuk membuat daftar menu wanita, pria, atau tulisan di tengahnya itu agar lebarnya menyesuaikan agar berjejer menyamping. Lalu lista non menghilangkan tanda titik dari tag li. Lalu gap ini untuk jaraknya. Lalu dilanjut dengan kelas navlink a, di mana ada teks di radio non, digunakan untuk menghilangkan garis bawah. Lalu ini warnanya keabu-abuan. Setelah itu ada font white bubble untuk mengatur untuk menebalkan teks. Lalu font size hurufnya, lalu spacing jarak antar huruf antar kata. Kita lanjut. Nah, ini link A.
Kita lanjutkan ke paling border. Rotasi dulu. Jadi maaf ya teman-teman, ada sedikit kesalahan. Levelnya kurang es. Leveling over dengan over ini agar ketika over ini untuk ketika diklik tulisannya dia akan warna merah atau overnya, yaitu akan menggunakan icon dimana caranya kita bisa mengatur iconnya. Display likes digunakan untuk warna ikonnya agar berjejer menyamping. Yep. 5px digunakan untuk memberikan jarak antar ikonnya, ya itu. Terus setelah itu align item, tidak kasih center agar dia menengah. Kunci mungkin pas logonya ini kita salah. Benar ya, benar sih. Mengambil pas benar. Kita lanjut dulu sebentar. Setelah itu kita kasih cursor enter, akan dia berubah menjadi kursornya menjadi gambar tangan dan on. Sebenarnya kita salah sih guys. Sebentar. Oke, paling item. Nah, ini setelah ini dengan lagi di bawahnya untuk mengecilkan ini sebuah ikonnya. Ini kan masih tidak wajar ya untuk lebarnya dan tingginya. Lalu kita panggil maaf icon img
14 white px untuk besarnya. Nah ini besarnya double width px untuk mengatur lebar icon, dan setelah itu kita kasih height auto aja ya, auto, agar dia bisa menyesuaikan tingginya ikonnya, dia bisa menyesuaikan secara otomatis. Lalu ada di sini, oh iya iya ya, Allah. Nah ini kursor pointernya ini dikasih di atas juga bisa sih sebenarnya, tapi di sini kursor pointer itu dikasih Translation. Oh, station. Nah, di sini kasih opacity. Bisa ya? Nah, hmm, oh ada fitnah stasiun opacity 0 bit s. Lalu untuk membuat efek perubahan jika di hover, dipencet atau memanggil hovernya. Maaf, maaf, link, link, susah, maaf, icon, ing, nah, kita mau sini, hover, opacity, untuk bisa ini, apa dia bisa ngeling, opacity, semua, icon, nah, koma, 5. Ini untuk membuat icon menjadi agak transparan jika diklik. Nah, ya, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan di sini. Kita kasih kelas dulu untuk banner yang kedua untuk mengatur ininya sebelum di fotonya pokoknya. Kita kasih nama biasanya promo banner. Lalu kita bisa memanggilnya. Nah, di sini sebelumnya ini salah ya teman-teman. Kita panggil dulu promo. Nah,
ini atur ini benar. Cross section dan di sini di sini salah, di sini kita tidak mengambil cross section ini, namun kita mengambil kelas yang di dalamnya itu IMG. Nah itu kita bisa mengatur gambarnya yang dimana kelasnya promo IMG. IMG kita bisa mengatur masih white untuk memastikan gambar itu memenuhi ruang yang ada di padding 100%. Kalau dikasih height, tingginya akan menyesuaikan secara otomatis, kita kasih auto. Lalu kita kasih di spike block, this spike block. Spike block digunakan untuk menghilangkan celah kosong yang ada di dalam atau di bagian bawah gambar. Nah kita bisa ngeran lupa, maaf ya. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah ini untuk over tadi. Nah, ini gambar itu untuk tadi di bagian cursor pointer. Nah ini opacity, ini banner kedua, ini untuk menurutnya untuk celah bawah ini kita juga bisa mengatur ini untuk caranya sesuai dengan keinginan kita di bagian gap tadi. Nah, sekian dari saya untuk tutorial membuat navbar dan hero section atau banner. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi